Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Dingin? Tidak. Mati nasi dulu. Mati kalau sehat. Baik, yang saya hormati Pak Henry selaku guru mata pelajaran ya Muhammadiyah yang saya hormati juga ada di samping saya ada Ibu Fitriani PIPD selama ya? Iya. Senang. Asal baru bergabung nanti. Ada Pak Supriyadi di belakang kita, bagian dokumentasi beliau alumni dari USRI, Magister Manajemen. Kalau saya sendiri, alhamdulillah, nama saya Nurila Kamsi. Saya alumni STM Sumatera, kemudian di pasca Minta Mawati Bengkulu, dan saya juga sebagai guru SMA Muhammadiyah di tahun 2017 ya? Ya, 17 sebelum corona. sebelum corona saya ngajar di sini. Mata pelajarannya kayak di Muhammadiyah dan Islam dan Muhammadiyah. Islam kemudian. Kalian nggak ketemu ya? Karena yang saya ajar itu udah taman semua. Belum lahir. Dan saya juga pernah ngajar di Islamic Center Muhammadiyah ICM bareng sama Pak Henry. Tapi beliau waktu itu masih bujang. Tahun 2005 sampai 2011 saya mengajar di ICM. Sudah lahir? Belum. Serius? Ini tahun Agak 2006 berapa lahirnya? 2006. 2006 ya? 7. 7. Insya Allah. Yang ini 2013 ini. Iya. Baik, dari siswa-siswa sekalian yang saya banggakan, kehadiran kami di sini ada beberapa hal. Yang pertama sekali adalah silaturahmi. Saya juga rindu dengan SMA Muhammadiyah, udah lama sekali nggak ke sini. Maka saya khususkan untuk hadir ke sini. Walaupun ada 2 sekolah, tapi spesial memang untuk pertama kita hadiri adalah SMA Muhammadiyah, dan setelah ini baru ke Berbula Hitam. Yang kedua adalah kita ingin bersosialisasi terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Ada keluarga kalian yang sudah kuliah? Ada? Alhamdulillah. Nah, kami dari STIM Islam Baru Lublinggau ingin bersama-sama maju dengan kalian. Bersama-sama kita gapai cita-cita kita yang belum tuntas. Kenapa saya bilang belum tuntas? Bisa jadi cita-cita itu memang belum ada, bahkan belum terbesit dalam hati kita. Nah, mulai saat ini saya berharap dengan adik-adik sekalian, mulailah untuk memasang cita-cita, karena belum terlambat untuk menggapai impian itu dari saat ini. Apalagi kalau sudah kelas 3 SMA ya. Ini IPA IPS? IPA, nggak ada IPS ya? S5. IPA, masya Allah luar biasa. Anak IPA itu terkenal orang cerdas. Spesial ya. Ya serius. Saya dulu waktu di SMA beda betul loh antara anak IPA dengan IPS. Karena saya anak IPS. Kalau kami IPS itu hobinya ngapal. Tapi kalau anak IPA hobinya ngitung. Masuk. Masuk. Dan tak tahu. Pasti deh. Nah, ada siswa-siswi sekalian yang saya banggakan. Hidup tanpa cita-cita sama saja kita tidak punya nyawa. Kenapa? Tidak ada tujuan. Jadi apa yang kita ingin raih kira-kira gitu. Jadi gak ada semangat. Sama kayak apa tante-tante kita, kita hidup tanpa hutang tidak ada gairah hidup katanya. Dengan ada hutang akhirnya hidup bergairah.
Nah, kalau kita beda, hidup tanpa cita-cita seakan tidak ada nyawa, karena tidak ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, pentingnya cita-cita, tapi cita-cita saja tanpa ada kemauan yang kuat, tanpa ada tekad yang kuat, mustahil untuk bisa tercapai. Jadi cita-cita apa? Pengusaha, sukses. Kamu? Dokter. Dokter apa spesialis? Hewan. Terayam itu. Sahabat. Dokter jantung. Baik, salah. Emang apa nih jadi dokter spesialis? Nah ini yang jadi Ustaz. Cita-citanya di Ustaz. Bagus itu. Yang pasti hidup harus ada Cinta. Maka yang paling penting sebelum Anda buat cita-cita, pertama sekali adalah muhasabah diri, check and recheck. Siapa kita, apa kemampuan kita, lalu apa latar belakang kita, lalu layaknya kita di mana. Kenapa saya bilang demikian? Khawatirnya nanti cita-cita terlalu tinggi, sementara kita sendiri tidak punya kemauan. Kalau kemampuan mah bisa diusahakan, tapi kemauan yang tidak ada. Nah, buat adik-adik sekalian, STAI Islam Lubuk Linggau mengajak kalian untuk bisa meraih cita-cita yang mungkin di luar cita-cita kalian awal, karena hidup ini akan terus berubah. Sama saya dulu kecilnya pengen jadi sarjana hukum, tamat MTS pengennya masuk pondok, ternyata gagal semua. Apa yang saya harapkan tidak tercapai semua. Ternyata skenario Tuhan itu berbeda dengan skenario kita. Rencana kita beda dengan keputusan dari Allah itu sendiri. Maka kita harus cepat-cepat ambil tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akhirnya Pak, karena saya dari kecil SD, SMP, MA, kayaknya ke agama terus, udahlah saya ambil jurusan agama saya. Tapi bagi kalian yang hobi, misalkan di sini siapa ya yang hobi ribut nih, kan? Mau cek kalau lagi ribut pas sekolah. Fitri. Ya. Kenal. Tahu juga. Nah, guru ngajar dia hobi ngobrol. Nah, orang ngobrol itu bukan masalah, tapi potensi yang wajib dikembangkan. Kembangkan Fitri. Tapi pengembangannya bagaimana? Kan nggak mungkin jadi dokter ngoceh terus. Di pasien sambil gila ini. Ini kapan dokter mau nyuntik juga ngoceh terus ini. Tapi siapa yang spesial bagian ngoceh ini? Pertama, wartawan. Wartawan wajib kita ngoceh, ngomong. Kenapa? Karena berhadapan dengan audiens yang lebih banyak untuk mengabarkan berita kepada orang lain. Kedua siapa? Pengacara. Pengacara kalau nggak ngoceh, bahaya tuh, kliennya bisa dihukum mati. Dia harus mengeluarkan argumen-argumen yang meyakinkan sehingga bisa membela dan merubah keputusan hakim. Pengacara. Siapa lagi butuh orang yang pandai mengoceh? Dai. Dai itu tanpa orang yang pintar mengoceh nggak mungkin jadi dai. Kayak Nusoma, luar biasa, 2 jam tahan dia mengoceh ya. Kita yang nggak biasa nggak mungkin tahan ngoceh sampai sekian jam. Nah itu potensi. Jadi kalian yang hobi ngoceh itu potensi baik untuk dikembangkan. Yang pertama saya bilang tadi, wartawan. Di kami STM Islam Bali menyiapkan tempat bagi kalian yang hobi untuk menjadi wartawan atau bagian humas nanti yang berhubungan dengan kemasyarakatan, bekerjanya di Pemda, atau mungkin nanti bekerja sebagai penyuluh agama di Kementerian Agama, KUA, Kemenak. Kita punya jurusan namanya Komunikasi dan Penyiaran Islam, KPI di situ. Nah, KPI itu akan mengajarkan bagaimana kita menjadi wartawan yang profesional, jurnalistik. Bahkan termasuk yang ingin jadi YouTuber. Di situ kita ajari bagaimana mengedit video, membuat video dan lain sebagainya. Nah, yang ingin jadi pengacara, kita ada program studi namanya Hukum Tata Negara. Anda bisa jadi pengacara
Dan kalau nanti jadi polisi, itu lebih bagus kuliah di KTN dulu, supaya nanti begitu lulus tes langsung bisa jadi bintara. Tapi kalau Anda tamat SMA langsung tes polisi, ya jadi kacung aja gitu, cabang, kan disuruh-suruh saja ya. Tapi kalau kalian pengen jadi polisi, pengen jadi kapolres, atau pengen menjadi Mabes Polri menggantikan itu Sigit Prabowo ya, nah itu mesti dari sarjana dulu, baru tes polisi. Itu karirnya lebih hebat. Tamat langsung jadi komandan cabang. Sabara itu kalau Anda sudah tamat, mereka langsung hormat, walaupun mereka duluan menjadi anggota polisi. Hebatnya kalau kita kuliah. Nah kalau Pak Mike Henry itu alumni kita dari Sekolah Sulampari, beliau mengambil jurusan PAI, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah begitu tamat dari kuliah, tes CPNS, tes pertama lulus, tapi saingannya senior semua. 3 orang yang konsentrasi itu semua sama-sama alumni STI Sulampari semua, alumni STI semua. Karena Pak Henry paling muda, yang ini sudah duluan tamat, kalah. Tes lagi yang kedua kalinya, karena di bawah sudah junior semua kan, dia bisa naik. Ternyata 3-nya lagi ketemu lagi, sama-sama angkatan dia. Artinya apa? Untuk sekedar jadi pegawai negeri sipil, STI Sulampari bisa mengatakan Anda bisa menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena kita sudah diakui oleh Kementerian Agama, bahkan Kemendikbud. Kita sudah terakreditasi baik. Institusi kita sudah terakreditasi juga, sehingga Pak ijazah kita bisa dipakai untuk menjadi ASN bagi yang ingin jadi ASN. Nah, ada yang punya kartu KIP di sini ada? Sekolah pakai KIP? Nggak ada ya? Mandiri. Nah, kalau ada kartu KIP, kalian kuliah gratis sampai tamat. Bahkan bisa dapat uang saku dari kartu yang Anda miliki. Kuliah dibayarin, Anda dapat uang